Jalan-jalan. Tat. Jepang. Kuping saya dengar-dengar mau jalan-jalan. Suka dengerin orang gremeng ya. Enggak. Oh, berarti situ yang ngomongnya kencengan. Oh gitu. Bukan kuping saya yang nguping terus nih. Ada mic ya? Kok sampai denger? Gimana Mas? Enggak, ini ada teman. Apa tuh? Temanku kok ngajakin ke Jepang, 2 orang temanku ngajakin ke Jepang. Ngajakin ke Jepang? Di Jepang, seru ya. Seru ya? Kayak kita seneng ya Jepang. Ini aku pas lagi nyari pas Jepang. juga. Wah, cocok. Mau nyari juga? Iya. Tapi biayanya mahal juga ya? Nah, udah sempat ngecek sih ke platform e-commerce itu kayak, aduh harganya kok bikin ngelus dada, tapi kayaknya harus nabung dulu. Tapi ya menarik sih, maksudnya memang negara yang patut dikunjungi sebelum meninggal. Before I die. Asia ya? Asia. Ya kan. Kayaknya Jepang tuh kayak teratur gitu ya, kayak bersih gitu. Kayaknya bagus, bersih. Kita biasa jorok ini jadi ngeliat Jepang tuh kayak istimewa gitu. Biasanya ketemu trotoar pecah ya. Trotoar pecah, nggak rata. Ratan, gitu. Kayak di sana tuh bagus gitu. Terus seru juga ya. Kayak jalan berlubang ya, hasil dikorup. Waduh. Jadi berat nih. Ya. Terus? Kayak nggak ada sampah juga. Pokoknya kayak bersih gitu. Kayak bahkan kayak di ini nggak pernah ngeliat kan, lihat film-film Jepang tuh. Kalau pas filmnya lagi di kayak pedesaan itu juga. Oh iya, asri ya. Asri kok ya bagus. Kayak apa? Ya sebetulnya sama-sama desa sih. Sama sih. Sama desa. Gang-gangnya. Nah, lihat ya gangnya kan kayak orang. Sungainya bersih. Orang di sana nggak ada yang buang sampah. Aku di sana pengen foto di gang, mungkin ya. Nggak ada. Orang di Jepang ada. Diatur pemerintah. Oh, buang sampah di selokan gitu. Nggak ada. Kita. Oh. Jangan. Gitu kayak foto di gang aja tuh mungkin bagus. Mungkin kayak kita di gang kampung ya. Mungkin di sana kayak kampung ya. Kampung. OTD di sana gitu. Kayak rapi. Tapi rapi gitu. Iya rapi. Aspalnya bagus. Saya lihat aspal terbaik tuh di Asia Jepang loh. Iya, emang iya? Saya pernah baca ada mereknya tuh? Oh bukan, garapannya. Iya, garapan di Jepang. Kontraktornya ya? Aspalnya bagus. Ya sebetulnya kita juga sama, kan kemarin aspal Lampung juga bagus. Oh. Setelah presiden lewat. Betul, iya kemarin makanya presiden harus sering lewat lah. Sering lewat. Jalan-jalan rusak itu Pak Presiden mohon lewat gitu. Kan apa tuh kalau zaman kampanye tuh? Aspal kita bagus. Apa tuh? Masuk gitu pas. Blusukan. Nah harus sering gitu sih. Harus sering, kan dulu blusukan ya. Supaya meningkatkan kualitas tarnya pada aspal itu. Tarnya, ngerti ya. Saya kan paham ya. Teknik apa saya? Gimana? Enggak, maksudnya kayak di Jepang tuh kayak asik gitu loh. Tapi itu dia. Ada yang lebih asik. Ini apa tuh asiknya? Kita pindah di Jepang aja. Loh, kenapa? Kan di sini enak, Mas. Di sini tuh orang nggak workaholic loh. Di sini tuh orang nggak punya tanggung jawab, jadi enak gitu. Nah, orang Jepang tuh workaholic. Iya. Sampai kadang stres di jalan loh mereka. Ya karena workaholic, stres di jalan. Nah itu kan kenapa kita harus ke sana, kan namanya cari masalah itu. Karena di sana kalau kita punya anak, kita dapat dana bantuan. Lah kok gitu? Enak banget, makanya di sana. Karena kan di sana lagi keturunan yang emang rendah banget kan. Beda sama di Indonesia, itu bedanya udah jauh. Nah, kita ke sana, kita punya anak, itu dapat duit. Bahkan punya anak aja dikasih duit. Kan pemerintah di sini enggak di Indonesia. Bener ya? Per tahun berapa? Berapa? 450 juta per tahun. Jepang? Di Jepang. Waduh. Bisa beli mobil. Saya kayaknya modal dulu nggak apa-apa deh nih. Nggak apa-apa lah. Balik modal nanti saat kita paling tiket berapa tadi saya lihat tiket di 8 juta. Iya 8 juta. 2 orang 16. Iya. Berangkat doang kan? Udah di sana nanti cari kerja ya kan? Iya. Cari kerja. Bikin anak. Ya kan? Balik modal. Iya balik modal. Bisa punya modal buat bikin masjid. Insya Allah. Bikin taklim gitu. Keren. Dakwah kan Islam belum banyak. Betul. Mulai berkembang, belum nanti di sana mungkin pada masuk Islam ya. Itu pahalanya lebih banyak lagi ya. Cakep tuh. Kayaknya saya mulai berangkat. Saya mau berangkat dulu. Iya, tapi itu dapat biaya gitu dari pemerintah 450 juta per tahun. Terus bahkan nanti kalau anak lahir per tahun. Berarti tiap tahunnya kita
Itu berapa aja? Bisa dapat terus. Bisa dapat. Kita nggak. Terus nanti kalau anaknya lahir nanti akan ada asuransinya juga. Oh. Asuransinya emang difasilitasi gitu, Tat. Anaknya karena tadi krisis. Ya, belum nanti ada penitipan anak tuh emang dari fasilitas dari pemerintah, emang serius itu dari pemerintah Jepang karena emang apa ya? Turun banget ya di sana ya. Dia malah uniknya digelontorin dana, intinya adalah tapi dengan dana segitu orang Jepang nggak bikin anak. Tetap enggak. Tetap mungkin ada. Tapi sedikit mungkin. Enggak nolong lah ya. Mungkin dari populasi segitu yang bikin cuma 10% gitu ya. Bisa jadi. Ada kesehatan ada, harta ada. Hidup sehari-hari ada. Udah dia bikin anak. Masalahnya cuma mendidik selesai. Ya mungkin itu masalah. Iya, mungkin mendidik itu masalah. Bisa jadi. Kan gak gampang ya mendidik ya. Betul, kan bisa jadi malas juga ya. Pendidikan ini disediain, Tat. Pendidikan untuk anak. Bukan. Untuk anak kita. Kalau pendidikan di rumah maksudnya. Tapi mereka itu mikirnya kayak anak beban gak sih? Kok mereka nggak bikin anak gitu? Maksudnya nggak pengen punya anak? Nah, gara-gara itu. Gara-gara memang penyebabnya Jepang turun gara-gara memang mindsetnya itu kan gimana ya? Kayak hidup ya. Kebutuhan hidup di sana kan tinggi. Iya. Terus kayak emang budaya kalau cowok udah menikah, udah berumah tangga itu ya harus bekerja keras menghidupi keluarganya. Gitu. Sedangkan anak-anak mudanya masih pengen santai. Sedangkan biaya hidup di sana semakin mahal, kesempatan untuk menjadi kaya semakin sedikit. Gitu. Jadi kayak gaji-gaji yang tinggi di sana juga sedikit karena harus kompetitornya makin banyak. Nah, akhirnya banyak yang mungkin menikah atau nggak usah menikah sekalian. Kalau yang cewek-cewek di sana juga sama. Udahlah, mereka kerja aja, karir aja sambil menunggu Mister Sempurna mungkin ya. Atau mungkin nunggu orang kaya yang mau meminang si cewek ini. Lah padahal putrinya Jepang ada yang kabur sama warga biasa. Tinggal di Amerika, iya. Oh iya. Dan akhirnya diputus, dia nggak dapat gelar bangsa, iya. Dia rela begitu loh. Untuk mencari happiness ya. Happiness. Nah, berarti happiness bukan tentang uang ya. Enggak, mereka nggak mau punya anak karena nggak mau biaya tinggi. Karena mereka menganggap uangnya. Karena mereka menganggap anak bukan kebahagiaan kali, Mas. Jadi mereka kan gini ya, orang itu kan akan bertindak sesuai pemahamannya. Kalau mereka memahami anak itu beban ya, mereka tentu akan menyingkirkan beban. Ini kalau hasil kesimpulan mereka loh ya. Ya gitu. Jadi kalau di Islam kan nggak gitu, Mas. Anak itu kan fungsinya sangat banyak. Sebagai warisnya orang tua, ya kan. Kalau kita punya legacy, siapa yang akan nerusin? Ya kita tentu kita pengen punya anak yang akan mewarisi apa yang menjadi atsar atau peninggalan kita. Yang kedua, anak itu kan bisa menjadi ladang jariah. Di agama kita kan diajari. Untungnya Indonesia itu kan kulturnya sebetulnya banyak diwarnai oleh Islam. Iya. Ya kan, jadi mereka punya way yang kuat lah. Kenapa mereka harus punya anak? Tapi kadang-kadang saking kuatnya nyinggung orang juga. Gimana tuh? Kapan punya anak? Saking kuatnya ya. Kita harus paham lah. Daripada antum ditanya di Jepang, itu lebih nyakitin lagi. Jawabannya kan lebih nyengit lagi kan. Jadi ya why ini kan penting ya. Orang punya anak, apa dorongannya bikin dorongannya untuk supaya punya keturunan gitu kan, itu kan penting buat orang di kita. Selain tadi manfaatnya adalah buat mewarisi apa-apa yang menjadi peninggalan kita. Dan di Islam anak itu enggak cuma sekedar itu ya, yang akan amal jariah itu yang paling penting. Jadi kan kalau misalnya antum ngajarin anak bismillah ya nak, kalau makan baca bismillah, pakai tangan kanan, itu dia praktekin tuh seumur hidupnya, antum dapat pahala tanpa bersusah payah. Jadi jariahnya itu ya? Iya, itu baru cuman ngajarin itu ya. Kalau belum lagi kalau antum ternyata jadi ulama nih, atau jadi orang yang seorang penemu lah, yang memudahkan hidup manusia orang banyak nih. Nah, tapi dia soleh. Wah, pasti orang tua bangga deh. Gitu. Nah, itu yang nggak didapati oleh orang-orang Jepang. Purpose-nya. Mereka nggak dapat itu dari sebuah keturunan, dari sebuah keluarga. Karena mindset Islam selalu tembusnya ke akhirat ya. Kalau orang Jepang atau kebanyakan orang Eropa mungkin kan materialistik. Jadi anak itu selalu dikaitkan dengan benda yang lain. Misalnya contoh tentang kesejahteraan.
Kesejahteraan nih. Orang Indonesia kan mungkin karena pendidikan Islam selalu ada pemikiran kayak banyak anak, banyak rezeki gitu. Kalau dalam Islam ada satu firman Allah ya Ta'ala. Ketika Allah mengatakan wadhkuru id kuntum qalilan. Kalian itu dulu jumlahnya dikit loh, kata Allah. Ya, kemudian Allah mengatakan fakassarakum. Kemudian kalian dilipat gandakan jumlahnya, diperbanyak oleh Allah. Nah, dari situ itu kita jadi ngerti bahwa ternyata dalam Islam soal anak ini keturunan ini bukan cuma untuk persoalan nambahin masalah, bukan. Karena seringkali kalau kita ngomongin tentang banyak anak itu nggak tahu kenapa perspektif orang selalu mengarah ke beban. Oh, beban. Iya. Selalu mengarah ke sana kalau dia ngomong banyak anak loh ya, bukan punya anak. Tapi ketika ngomong banyak anak, perspektifnya selalu langsung lari ke beban. Artinya nih apa? Ada yang salah dari pemahaman kita terhadap anak. Ya sama kayak. Karena jatuhnya harus menghidupi, tanggung jawab, uang, ngasih makan, ngasih sekolah, kuliah. Mas Mirza pernah nyangka gak bisnisnya maju? Iya, nyangka, enggak. Nggak nyangka. Tapi mau berbisnis nyangka dong. Ya, ini masih maju, ini masih berusaha. Nah maksudnya kalau untuk mau bisnis kan antum dulu udah punya plan kan? Aku akan bisnis pasti punya plan dong. Punya plan, aku pengen punya bisnis tuh minimal lah. Pasti punya plan dulu. Tapi nggak ada orang yang plan, aku akan sukses dengan bisnis ini. Memplankan keberhasilan itu pernah nggak? Gimana tuh? Maksudnya gini. Bikin rencana, bikin keberhasilan. Membuat keberhasilan. Iya. Nggak tahu, walau. Nah, kan nggak tahu. Iya. Nah, taunya adalah merencanakan bisnisnya, ikhtiarnya, iya. Karena berhasil melaksanakan goals-goals kecil loh. Nah, kalau sukses itu kan hasil. Ya. Iya kan? Okay. Dan tidak mungkin ada orang pernah berpikir tentang hasil. Pasti mikirnya ikhtiar dong. Nah, pertanyaan saya kan sama saja sama anak. Sama kayak antum sekarang ini ketika antum berpikir sukses tadi. Bahwa antum tidak pernah menyangka kalau antum sukses. Iya, saya belum sukses. Misalnya nih, kemudian antum berpikirnya kan antum berusaha. Nah, anak ini sama. Anak itu nggak selalu bawa kesusahan. Karena sebenarnya anak punya rezekinya sendiri. Itu. Dan sebetulnya yang ngasih makan kita itu bukan kita. Nah, berarti mungkin kita kepedean kali ya? Itu masalahnya. Terlalu pede. Itu. Pede bahwa yang menghidupi keluarga itu saya, bapaknya. Padahal si anak udah punya istri, udah punya rezeki sendiri, anak punya rezeki, cuman bapaknya. Ya. Apa ya? Antum pernah bilang ya, menyalurkan ya? Iya. Bapak itu cuma jadi wasilah, perantara saja. Perantara aja ya. Buat nyampaikan rezeki itu kepada anak dan istrinya. Walaupun nggak ada kita, nggak ada bapak, sebenarnya juga bisa hidup juga. Nah, kan. Contoh nih, gitu ya? Imam Syafi'i hanya hidup dengan ibunya. Imam Syafi'i itu hanya hidup dengan ibunya, dibesarkan oleh ibunya. Nabi Muhammad SAW tidak ada bapak ibu. Ya, betul. Gitu kan ya? Tapi bisa ya? Ya, fan aja gitu, fan aja. Saya pernah nonton Kick Andy, acara Kick Andy. Itu ada seorang ibu yang cuma buruh jahit kalau nggak salah. Itu anaknya 6 atau 5 itu dokter semuanya. Kan ini kan anak itu kan tergantung perspektif. Contoh kita mau referensi kita siapa sih? Kalau kita hanya melihat orang yang gagal dalam mendidik anak yang banyak, ya persepsi kita anak beban. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kita melihat contoh yang banyak, Gen Halilintar deh. Gak usah jauh-jauh tuh anaknya. Banyak. Ya kan itu emang kayak raya. Nah gitu ya. Pernah dengar ceritanya si Atta nggak? Nggak tahu. Atta kan pernah cerita dulu sampai sempat pernah dia kerja jadi sales di counter handphone. Oh, pernah ya? Dia pernah bawa pulang makanan yang dari tokonya. Sisa buat dikasih makan ke adiknya. Mereka ngalamin hal-hal itu, tapi kita kan nggak tahu. Tapi kita ngeliatnya soalnya langsung gedenya aja. Iya, gitu. Kita ngeliat mereka udah sukses. Ya iyalah. Iya, makanya. Tapi bener juga sih, kayak kita coba tarik ke belakang juga. Kita berdua misal lulus kuliah, mungkin kalau saya tuh kadang tuh mikir kayak, bapak ibu nih dulu
aku sampai lulus sih sebenarnya alhamdulillah sampai lulus kuliah bisa ngapa-ngapain, berarti kan rezeki yang nggak diduga juga tiba-tiba emang buat saya mungkin hal-hal itu yang menjadi ketakutan orang-orang Jepang atau orang-orang zaman sekarang yang nggak mau punya uang ya tadi karena terlalu pede, rezekinya emang dari orang tuanya aja gitu, padahal nggak juga ya. Nah, di kitab Tuhfatul Maulid itu dijelaskan kalau sebetulnya gini, kerusakan anak itu tetap orang tua penyebabnya. Kerusakan pendidikannya, iya, attitude-nya, sikapnya. Ya, karena orang tua itu melewati fase paling penting anak. Yaitu apa? Fase masa kecil. Balita ya, 1 sampai 5 ya? Ya, masa kecil. Sebelum balik itu masa kecil namanya. Oh gitu. Ya, jadi mau sampai 8 tahun, 9 tahun selama dia belum belum mimpi basah, kalau perempuan belum haid, maka dia masih anak kecil. Nah, ketika banyak orang tua itu melewatkan fase-fase anak kecil itu dilewatkan tanpa memberi ilmu agama. Dasar-dasar ilmu agama, sunah-sunah. Yang mereka, para anak kecil ini dianggap belum paham. Padahal itu melekat. Saya aja masih ingat dulu sering diantar ibu saya ke TPQ. Kalau sore sampai malam itu saya cuma ngaji hidupnya. Dari kecil. Jadi keinget gitu, walaupun waktu itu memang. Tapi kan gini contoh, Mas Mirza tahu bacaan sholat karena diajari sejak kapan? Ya kecil. Ya kecil kan? Ya kecil. Itu menandakan bahwa sebetulnya anak itu sejak kecil itu tergantung apa yang sudah dimasukkan orang tua ke masa kecilnya. Kayak diinstal gitu ya? Iya. Install awal. Jadi jangan sampai ngeremehin kalau jangan berat-berat deh belajar agamanya gitu. Oh jangan. Itu inget kok. Malah justru itulah usia-usia golden age-nya. Karena nanti suatu saat kan misal orang tuanya meninggal atau memang si anaknya ini akan bertemu dengan lingkungan yang nggak jelas gitu loh. Maksudnya lingkungan kan macam-macam ya. Macam-macam dia tumbuh gitu ya. Ya dia bertumbuh. Akhirnya kan melewati fase itu. Tapi ketika memang ada kontrolnya. Kontrolnya tadi yang sudah diinstal di masa kecil, jadi paling enggak walaupun dia kayak mencong tapi tetap kayak kembali lagi. Ya, sebetulnya dia tahu. Dia tahu. Tahu ini sebetulnya aku bakal balik sih. Tapi aku akan nyari waktu yang tepat. Iya. Kayak gitu kan? Ada. Itu karena dia sudah punya informasi sejak maklumat. Sapiqoh dari kecil bahwa ya ini jalan yang salah, ini jalan yang benar. Tapi karena mungkin waktu itu keadaan, macam-macam lah. Membuat dia akhirnya melencet gitu ya. Akhirnya tapi insya Allah yang punya bekal itu jauh lebih cepat atau jauh lebih punya peluang untuk bisa kembali ke jalan yang benar daripada yang waktu kecil terlewat masanya dengan itu. Di kitab Tuhfatul Maulid dijelaskan begitu. Jadi makanya sebetulnya masalah anak ini bukan masalah beban, tapi banyak anak ini masalah malas atau enggak sih orang tua buat mendidik. Karena nggak punya purpose tadi. Malas. Oke. Kan kebanyakan orang tua yang nggak mau punya anak banyak itu sebetulnya karena malas mendidik. Kan bukan didikannya yang selalu dimasalahkan, tapi ekonominya. Gini sih, anak itu berapa lama sih gede sama kita? Ikut sama kita tuh berapa lama? Ya pasti nanti juga bakal pergi ya. Nah iya. Pergi ya. Anak ketika sudah 20, gede nih. 25 ya paling ya. Katakan antum punya anak 3. Ini mungkin kan dalam tanda kutip nih bebannya antum 3 orang, tambah istri 4. Ini misalnya nih kita ngomongin pakai hitung-hitungan orang materialis lah. Kita pakai hitung-hitungan gitu. Ini biayain 4 orang yang menghandle 1 orang nih. Ya kan? Yeah. Kalau dihitung pakai hitung-hitungan kalkulasi, makin banyak yang ditanggung, makin banyak kebutuhannya. Nah, pertanyaan saya, sebetulnya kalau kita ngomongin kebutuhan, cukup gak sih kalau dengan pekerjaan kita yang sekarang? Kebutuhan ya? Cukup gak? Kalau saya, cukup ya. Cukup ya? Cukup. Pada umumnya ya, tergantung lokasi ya. Contoh nih, kalau orang-orang di desa, banyak anak itu cukup. Karena apa? Makan nasi jagung sudah cukup. Ya kan? Yeah. Yang jadi masalah ketika susunya halus merek A. Betul. Yang jadi masalah kan gitu. Nasinya nasi sushi atau yang jadi masalah adalah jadi orang tua jadi agak sulit nih buat bisa nikmatin hal yang lebih kalau tanggungannya banyak. Mungkin ini harus jadi sesuatu yang kita sendiri ya yang introspeksi. Ini saya tidak unjudge. Tapi bobot itu tergantung sebetulnya dengan hal-hal yang ingin kita nikmati. Nah, maaf, di situ kadang-kadang agak ego kita. Kita ingin hidup senang, enak.
Karena kita mikirin diri kita. Iya. Kita sebetulnya sejatinya dengan kita mengurangi jumlah populasi anak itu, kita mikirin tentang diri kita, tidak tentang mikirin masa depan. Makanya orang-orang seperti ini, maaf ya, bahkan kontribusinya untuk masa depan dunia saja nggak ada. Kalau dia ngajar, dia jadi influencer, Siapa yang akan nerusin dia? nggak ada ya? Loh, orang Oh itu, ya tulisannya dia dong. Loh, orang itu, Mas. Karyanya dia. Lah, karyanya dia. Terus kemudian gini, oke, bagus gitu. Beda cerita kalau dia memang menyengajakan diri untuk nggak mau punya anak. Ya kan makanya kan sekarang banyak tuh yang sengaja nggak mau punya anak. Dan karyanya juga biasa saja. Iya bener, sengaja nggak mau punya anak biar bisa bangun rumah yang Ego, bagus, itu ego. bisa hidup enak. Ya, itu kan untuk dirinya. Iya bener juga. Ego, ya. Itu sebetulnya untuk diri itu. sendiri sebenarnya. Betul. Jadi kebanyakan orang berpikir demikian tuh ego, karena dia tidak memberikan peluang lain kepada makhluk lain yang bisa jadi akan memperbaiki bumi ini dengan lebih baik. Dan itu kan bisa jadi pahala dia sebetulnya. Bayangkan kalau anak keturunannya itu ternyata adalah orang yang bisa memperbaiki keadaan bumi. Menjadi lebih baik. Boleh ini nggak? Makanya Dampak. Hah? Terusin. Enggak, makanya orang Islam itu berpikirnya jauh, Mas Mirza. Non material. Mereka kan selalu berpikir tentang peradaban, tentang orang lain. Selalu begitu. Bermanfaat. buat Iya. orang lain. Kadang makanya kalau bapak ibu kita atau orang-orang desa itu anaknya banyak tapi dalam keadaan miskin, mereka itu sedang tidak memikirkan tentang dirinya. Mereka itu sedang memikirkan tentang kehidupan al-hayati. Ya. Al-hayat, mereka tuh memikirkan tentang kehidupan. Saya banyak kok ketemu orang yang sukses-sukses tuh. Kantornya gede-gede itu. Dulunya orang desa, Mas. Adik kakaknya banyak. Iya ada. Iya kan? Banyak kok. Adik kakaknya banyak. Ibunya nggak lulus sekolah. Iya kan? Iya. Jadi ini kan persoalan ini ya, niat juga kan. Ya kan? Kalau kita sudah berpikir materialistik, semuanya akan dihitung, Mas. Berdasarkan kalkulasi materialis. Padahal sebenarnya hidup juga pada akhirnya nggak berjalan sesuai dengan hitung-hitungan ya. Ya kan sih? Karena kalau kita kalkulasi nih bisnis, Ya. kita kan bisa proyeksi ya di Excel gini-gini bisa lah kayak 2 tahun pasti akan profit, hitungannya jelas tuh. Iya. Tapi ternyata berjalan Faktanya nggak begitu. Gitu. Tidak seindah di hitung-hitungan. Tidak seindah di Excel. Di Excel sebenarnya. Bisnis tidak seindah di Excel. Mungkin sama juga. Kita juga nggak seindah hitung-hitungan rumah tangga juga. Ternyata bisa jadi lebih besar, bisa lebih sedikit. Tapi tentang dampak negatif, kalau saya bilang gini boleh nggak? Dampak positifnya dengan berkurangnya keturunan ini, populasinya jadi, polusi jadi makin kecil. Penghijauan jadi lebih banyak, lahan jadi lebih besar. Itu kan kalau pakai cara pikir kita, Ya. yang nggak mau didik anak. Nggak, maksudnya kayak terlalu crowded negaranya. Nah, gini loh. Kalau berkurang kan jadi lebih bagus. Nah ya itu kan cara pikir orang nggak mau didik masa depan. Nah. Gimana tuh maksudnya? Nah coba kalau kita punya anak, kita didik. Nah masalah kita hari ini tuh, polusi banyak. Kamu bisa nggak bikin sesuatu yang bisa mengurangi polusi? Oh maksudnya gitu. Loh iya dong, teknologi dong. Jadi kita itu kan selalu berpikir pragmatis. Kita yang mikir, dikat anaknya dikat ya. Dia mikir tuh nggak gini, generasi dihadirkan untuk memperbaiki. Kita nggak pernah berpikir begitu. Kita berpikirnya generasi ini beban. Kalau kita sekarang ini polutif orangnya, kalau bikin kerusakan, nih anak nanti bikin kerusakan juga. Ya, makanya jangan lahirin anak. Nah, ya kan padahal itu. kenapa kita nggak berpikir membuat generasi yang memperbaiki? Atas kerusakan yang kita buat, karena kita tidak tahu. Bisa jadi. Ya. Ketika kita sudah berjalannya waktu, kita tahu, kita kan udah terlambat nih. Chance-nya nggak bisa dong sekolah lagi atau apa lagi. Mungkin kita banyak kesibukan. Ya. Punyalah anak. Ya. Kita ajarkan ke anak. Nah, ini bapak dulu pernah bikin kesalahan. Harusnya bapak ini punya mobil jangan 6. Padahal di rumah cuma 2 orang. Ya. Misal gitu. Nah, anak bikinlah sesuatu sok band. Suatu hari nanti. Mobil terbang. Mobil yang nggak pakai bensin. Atau mungkin generasi yang kayak Iron Man bisa terbang gini. Sekarang ditemukan. Ada ya? Udah mobil terbang udah. Bukan. Sekarang ditemukan. Hyundai yang terbaru. Sekarang masih uji coba prototipe di Jerman. Dia pakai baterai, dia pakai tenaga dual, dia pakai air, bayangin. Air. Nanti dia ngubah emisinya menjadi hidrogen ya. Yeah. Bisa jadi orang tuh itu bisa jadi air purifier berjalan. Nah, maksud saya, kan kita pengen generasi kayak gini lebih banyak kan. Iya.
Nah, kenapa kok yang berpikir begitu kok nggak ada gitu loh maksud saya. Tadi maksudnya mendidiknya itu berarti itu. Nah, itu kan menurut saya orang tua yang menganggap anak beban itu malas mendidik mereka. Jadi itu tadi dampak positifnya kalau keturunan naik adalah membuat generasi yang bagus ya mendidik. Nah, harusnya begitu kan. Iya. Makanya pertumbuhan itu diikuti dengan kualitas pendidikan yang Baik membaik. juga. Jadi orangnya produktif semua generasinya. Dan kualitas pendidikan baik itu nggak semuanya harus disandarkan ke pemerintah. Dimulai tetap dari rumah. Ummu madrasatul ula. Rumah adalah madrasah. Ibu adalah madrasah Ibu, ya? utama anak-anak. Makanya yang harus diperbaiki sebetulnya bukan Apa? anak-anaknya. Yang diperbaiki adalah para ibunya, para bapaknya. Cara kualitas berpikirnya, kualitas membangun visi keluarganya, mindsetnya gimana. Kemudian baru mendefinisikan anak. Karena kalau sudah mindsetnya salah dari awal, ngomongnya materialisme, kembali ke materialistik, ya anak dianggap seperti koin, seperti duit, seperti yang lainnya. Ya seperti kayak anak, tapi boleh nggak sih misal anak dianggapnya kayak investasi masa depan untuk menghidupi orang tua. Boleh saja. Nggak apa-apa ya? Nabi kan mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu dan dirimu itu sesungguhnya, kamu dan hartamu itu sesungguhnya milik bapakmu. Iya. Nah itu kan investasi bahasanya. Artinya ketika tidak menyusahkan, anak itu kalau soleh ya, kaya soleh, itu nggak usah disuruh mas. Iya betul sih. Nggak usah disuruh. Tapi jadi kayak, karena kalau dia tahu ya. Nah makanya kan penting orang tua memberikan pendidikan yang paling esensi itu. Karena kan dari kalimatnya kayak, seorang orang tua tuh anak tuh bukan investasi. Investasi tuh main saham bukan anaknya. Nah itu kan seolah-olah kayak biar anaknya dididik, dikasih ini nanti pas masa tua aku juga dihidupi karena pasti juga udah nggak bisa kerja. Padahal kalau anaknya soleh nih, antum nggak perlu mikir gitu. Iya harusnya gitu. Dia gerak sendiri mas, karena ada perintah birrul walidain. Betul. Anak sukses itu, bab ibunya terlantar, itu pasti ada yang salah di dalam hatinya itu pasti ngerasa salah. Aku salah nih. Tapi kalau anak udah dididik gaya gitu nih, materialistik, yang lihat ibunya beban kayak orang Jepang. Orang sama Jepang kan, orang Jepang kan orang tuanya dibuang, ada hutan khusus buang orang tua yang udah nggak fungsi katanya. Iya. Kalau di Jepang tuh malah yang 15 tahun ke bawah itu jumlahnya kayak 16% ya. Iya. Terus yang tua itu kayak 34%. Iya. Jadi yang tua tuh banyak banget. Berarti daripada yang muda jumlahnya. Ngeri ya. 15 tahun ke bawah loh. Mereka nggak tumbuh ya. Iya mereka nggak tumbuh. Nggak ada regenerasi. Terus gimana tuh? Nah itulah makanya gini ya, karena Jepang nggak ada konsep Islam. Iya. Saya yakin kalau konsep Islam ini dibawa, diajarkan ke orang-orang, diterapkan, meskipun agamanya tidak Islam. Iya. Ini pasti akan tetap punya manfaat untuk umat manusia. Pasti punya manfaat untuk umat karena manusia. Islam rahmatan lil alamin. Bisa diterapkan oleh manusia. Siapapun. Bukan mukminin ya. Bukan. Tapi alamin seluruh alam semesta. Kalau Jepang pakai konsep ini aja, tetap sama agamanya lah. Tapi contohnya gini deh, Jepang itu zero interest loh. Maksudnya zero interest apa? Dia nggak pakai riba bang ya. Keren. Nah guru saya itu ada yang pernah belajar di Jepang. Dia tanya tuh sama seniornya. Dia beli makanan di minimarket. Dia tanya makanan kayak gini kan udah lama nih umurnya. Ya. Dia tanya ini dulu harganya segi 100 yen kata dia. Oh iya, 5 tahun yang lalu 100 yen. 5 tahun yang lalu lo 100 yen. Sama gitu. Masih sama. Karena dia nggak pakai itu. Itu yang ngajarin siapa kalau di dalam agama kita? Ya konsep Islam. Islam. Tapi kan mereka nggak perlu jadi negara Islam si Jepangnya. Nah, itu menandakan kalau sebetulnya konsep Islam itu bisa diterapkan. Itu baru ekonominya doang. Itu baru ekonomi. Baru bank ya? Iya, baru bank. Belum yang lain-lain ya? Nah, nanti itu boleh cek. Jepang tuh zero interest. Wow, keren. Nah, itu fakta ya. Dan sehingga konsep anak ini sebetulnya bisa. Kalau Jepang ingin ya, dan kita juga nggak usah jauh-jauh Jepang deh, orang kita aja dibenahi dulu mindset orang tuanya. Di Indonesianya sendiri. Ya, intinya jangan lari dari tanggung jawab. Oke, menarik lah. Ya. Ini kalau gimana ya, kita check out aja nggak nih? Tiketnya. Kayaknya kita, makanya itu kenapa saya mau ke Jepang.
saya mau ngasih konsep ini. Gitu dong. Keren. Ya biar kita nggak mikirin sekedar diri kita kan, kita mikirin dunia. Waduh. Check out. Tapi harganya mahal nih. Utang tat 10 juta aja tat. Balik modal loh ya, 400 juta. Ini kayak hidup salah ya. Teruntuk